Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam persiaran hidup sebagai orang beriman, hendaknya kejujuran menjadi cita-cita utama bagi kita orang beriman. Hendaknya sebagai orang beriman tidak ada kepalsuan di dalam persiaran hidupnya. Jangan hanya karena ingin nampak dipandang suci, kita bertopeng seperti kuburan yang dicat putih, dalamnya pun sudah remuk redam karena sebuah kejahatan dan kemunafikan. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, sabdamu senantiasa menunjukkan jalan, kebenaran, dan kehidupan bagi kami. Bukalah mata hati kami, agar senantiasa memperhatikan sabdamu dan nimba kekuatan daripadanya di dalam persiaran hidup kami. Mampukanlah kami untuk hidup di dalam kejujuran dan bukan memakai topeng di dalam hidup beriman dalam menjalani persiaran hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di tengah masa pandemi COVID-19 ini, memang situasi masih begitu terasa sulit. Tetapi patut untuk kita refleksikan, patut untuk kita renungkan, dan akan menjadi sesuatu yang membanggakan dan membahagiakan ketika kita bisa menghidupinya. Di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika yang pertama, di sana dikatakan, sabda Allah itu giat bekerja dalam diri kalian yang percaya. Kepercayaan menjadi kata kunci untuk kita refleksikan di dalam persiaran hidup kita. Seringkali karena merasa diri sebagai korban, seringkali karena ingin mewujudkan apa yang menjadi keinginan nafsu kita, seringkali karena ingin dipandang lebih baik daripada sesama kita, pakaian glamor, sesuatu yang mewah kita kenakan, seringkali membuat kita tidak percaya bahwa karya Allah begitu istimewa melalui talenta kita. Berkat Allah akan bekerja kepada Anda dan saya serta kita semua yang senantiasa tekun berusaha untuk hidup di dalam kejujuran, tekun berusaha untuk hidup di dalam kesetiaan saat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pelayan, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang pemimpin. Jelas dikatakan di dalam surat Rasul Paulus di sana, hendaknya kita hidup seturut kehendak Allah. Jangan kita hanya pamer padahal di dalamnya hancur. Jangan kita mencari sesuatu supaya dipandang wah, dipandang indah, dipandang mewah, dipandang glamor, tetapi kita tidak bisa makan. Tetapi kita tidak bisa mencukupi apa yang menjadi kebutuhan prioritas di dalam persiaran hidup kita. Seringkali kekuasaan yang tak teratur di dalam diri kita, rasa ingin menguasai, rasa ingin memiliki yang berlebihan membuat kita bertindak tidak bijaksana, bahkan seringkali kita bertopeng di balik kesucian sebuah agama. Kita diajak sebagai orang beriman, sebagaimana di dalam kritik Yesus yang disampaikan di dalam Injil Matius.
Jelas di sana dikatakan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya tampak bersih, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Kritik ini juga dilemparkan kepada Anda dan saya serta kita semua. Apakah kita sebagai orang beriman yang katanya mengenal Tuhan, memanfaatkan apa yang kita imani, apa yang kita percayai sebagai sarana untuk memuaskan nafsu kita, untuk memuaskan keinginan kita untuk menguasai banyak orang, menguasai harta? Sebagai orang beriman, kita ditantang untuk hidup di dalam kejujuran dan bukan di dalam kemunafikan, dengan mengatasnamakan sebuah kesucian dari agama, kesucian dari kepercayaan kepada Tuhan. Beriman tidak melulu berdasarkan pada ucapan yang keluar dari mulut kita, tetapi bagaimana kita menghidupi nilai-nilai yang diajarkan, bagaimana kita melaksanakan di dalam tindak tanduk kita, dalam keseharian kita, dalam tugas tanggung jawab kita sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pekerja, sebagai warga negara, dan juga sebagai orang yang katanya mengenal Tuhan. Jangan dibalik, mengatasnamakan Tuhan untuk membenarkan suatu kekerasan, mengatasnamakan Tuhan hanya untuk membenarkan atau menenggelamkan perbuatan salah kita. Kita ditantang, jangan seperti kuburan yang hanya dilabur putih tetapi dalamnya penuh dengan kotoran kebohongan, penuh dengan kotoran kebusukan, penuh kotoran dengan caci maki, dendam, iri. Beriman itu perlu yang namanya sebuah ketekunan. Beriman itu perlu yang namanya sebuah kerendahan hati di dalam kejujuran, di dalam persiaran hidup kita. Karena beriman itu tidak dibangun atas dasar kebohongan, tetapi ketulusan, keikhlasan, dan ketekunan yang senantiasa mau belajar mencari kehendak Tuhan dan menghidupi kehendak Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, Anda dan saya serta kita semua tidak luput dari yang namanya kelemahan. Tetapi jangan sampai kelemahan menjadi alasan bagi kita untuk bertindak di dalam kejahatan, untuk bertindak di dalam ketidakjujuran. PPKM memang masa yang sulit, tetapi tidak lantas kita dengan mudah menjual iman kita. Mari kita belajar untuk hidup di dalam kejujuran, dalam bertumbuh dan berproses sebagai orang beriman, sebagai emas yang akan tetap menjadi emas meskipun dihalangi. Orang yang mau menjadi anak Allah dan menjadi terang, ia akan tetap menjadi terang meskipun harus dibenci dengan mereka yang tidak senang dengan sebuah kebenaran. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.